kan ada timahnya. Jadi ini adalah itu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian malam Kamis Masjid Al-Faruq yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam ini kita kembali saged bersilaturahim, bermuwajahah untuk taklim, mengkaji tulisan naskah karya Sayyid Sabiq. Mari kita awali dengan bersama-sama melafalkan kalimah tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih bicara tentang wudu. Ini namanya bab terakhir tentang wudu, yang langsung ya, nanti masih sebenarnya, tapi ini yang berkaitan dengan wudu secara langsung, yaitu tentang beberapa hal yang berkaitan dengan wudu ya, beberapa faidah-faidah yang bisa kita pelajari tentang wudu menurut Sayyid Sabiq. Yang pertama adalah al-kalamul mubahu asna'ul wudu'i mubahun. Jadi omong-omong mubah omong-omong mubah pada saat berwudu itu hukumnya mubah. Jadi maksud dengan omong-omong mubah itu ya, misalnya Pak E lagi ngopo, lagi wudu, padahal bapak sedang wudu. Nah itu nggak apa-apa. Menurut Sayyid Sabiq itu tidak membatalkan wudunya. Jadi omong-omong mubah itu adalah omong-omong yang memang maknanya, nadanya mungkin itu bukan obrolan yang dilarang. Tapi kalau misalnya lagi berwudu ngerumpi, nah itu nggak boleh. Ya, lagi wudu ngerumpi gitu. Iya, makanya justru itu. Jadi yang dilarangnya itu karena ngerumpinya, karena memang proses ngerumpi itu menjadi sesuatu hal yang terlarang. Maka pasti di luar wudu aja nggak boleh, apalagi dalam keadaan wudu. Kok dadak ngerumpi wudu gini kan? Orang lagi tidak wudu aja nggak boleh. Tapi kalau hanya menjawab salam gitu, ya kan, menjawab pertanyaan secukupnya gitu, tapi dengan tidak meninggalkan wudunya. Iya, kan biasa kan kita kalau di wudu gitu, ya kan ditanya gitu, ya jawab gitu. Lagi ngopo wudu, nggak apa-apa, gitu. Enggak membatalkan wudu. Ini menurut Sayyid Sabiq. Kenapa? Walam yarid fi sunnati ma yadullu ala man'ihi. Kata Sayyid Sabiq, tidak ada dalil yang melarang itu gitu. Kalau diterusin proses sama orangnya Gimana? Iya, yang jelas tidak boleh meninggalkan wudunya. Jadi wudu terus aja lanjutkan. Tapi kalau lagi kumur-kumur ngomongnya gimana? Nggak bisa. Ya saya kira ini ada sesuatu hal yang wajar aja, ngomongan wajar. Jadi saya bilang tadi jangan sampai dilanjutkan dengan ngerumpi, ngewadul sana kemari lagi wudu gitu ya. Tapi obrolan yang ya secukupnya gitu. Itu karena apa? Sayyid Sabiq mengatakan tidak ada dalil yang secara tegas menunjukkan melarang hal itu. Itu. Sayangnya juga dia tidak menunjukkan dalil yang Nabi contohkan, karenanya maka dia katakan mubah, gitu. Dia katakan mubah. Tidak ada dalil yang melarang, pun tidak ada dalil yang dikutip oleh Sayyid Sabiq. Nabi pun sempat ngobrol gitu loh, di sesuatu hal yang mubah saja.
Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ad-du'a'u inda guslil a'dha'i batilun la aslalahu. Ya. Berdoa ketika mencuci anggota wudhu itu batal, itu tidak ada asalnya. Ini kita sering, Bapak dan Ibu sekalian, apakah ini sama dengan doa atau tidak ya? Misalnya kita sedang cuci tangan, kemudian mungkin ada orang yang mengajarkan berdoa, ya Allah, semoga dosa-dosa yang ada di tanganku Engkau ampuni, misalnya. Yang dilakukan oleh tangan kananku, ya Allah, mudah-mudahan dosa yang kulakukan oleh tangan kiriku Engkau ampuni, sambil doa. Karena hadisnya kan sudah jelas ya. Hadisnya itu bahwa ketika kita wudhu itu seluruh dosa kan ikut. Jadi tidak perlu melafalkan sesuatu. Karena dengan prakteknya sendiri kalau kita bicara soal dosa keluar semua. Ya, keluar semua. Jadi menurut Sayyid Sabiq, doa-doa yang kita rapalkan pada prosesi wudhu itu merupakan perbuatan yang tidak berdasar. Wal matlubul iktisaru alal al-iyati allati taqaddama dzakaraha fi sunanil wudu. Nah, yang dianjurkan itu adalah cukup dengan doa-doa yang dianjurkan ketika kita wudhu sesuai dengan sunnah. Doa apa? Coba, masih ingat nggak doanya? Apa doanya? Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kan itu? Pertama Bismillah. Lalu setelah itu kita praktek berwudu, baru belakangan Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nanti di belakang mungkin ada ya saya sabik mungkin loh, tapi kayaknya nggak nemu kan ya, nggak ada doa sesudah wudhu atau sudah kita kemarin? Sudah kayaknya kemarin. Jadi doanya itu ya tidak ada lagi setelah itu. Jadi menurut Sayyid Sabiq kepada ibu sekalian, tidak ada doa-doa tertentu ketika kita sedang membasuh anggota wudhu kita. Cukuplah merapalkan doa, mengucapkan doa sesuai dengan sunnah yang sudah dibicarakan sebelumnya. Di sini kan madzakara fi sunanil wudu allati taqaddama. Jadi dulu kita berbicara tentang doa sesudah wudu itu, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya cukup itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, law syakkal mutawaddi fi adadil guslati yubna 'alal yaqin wa huwa al-aqal. Pernah ya Bapak dan Ibu sekalian, kita ini sudah kedua kali apa ketiga kali gitu ya, sedang kan mungkin ada gangguan ataupun apa gitu. Nah, kita sesuatu hal yang tidak yakin, sehingga apakah ini gimana nih, yang mana yang kita ambil? Menurut saya Sabiq ini beliau ini mungkin juga pengalaman sendiri, karena dia sendiri tidak menunjukkan dalilnya di sini. Kalau kita dalam keadaan ragu yang seperti itu tentang jumlah bilangan, maka kita harus berupaya untuk meyakinkan salah satu dari keraguan itu. Dan teknik yang ditawarkan Sayyid Sabiq adalah huwa al-aqal. Al-aqal, dia yang paling sedikit. Jadi kalau misalnya ini 2 apa 3, wis 2. Itu teorinya dari oleh Sayyid Sabiq. Karena namanya lupa, ya kan? Namanya lupa atau ragu gitu kan. Jadi kalau ragu menurut saya Sabiq, ambil yang paling sedikit. Karena yang paling sedikit itu pasti yang yakin, ya kan? Iya, yang paling sedikit itu yang membuat kita yakin. Ini 2 apa 3, 2 apa 3, 2 apa 3. Nah, yes 2 aja. Karena 2 pasti, ya kan? Gitu loh, 2 pasti. Nah, tapi kalau dalam sholat kan harus sujud sahwi ya. Kalau keadaan ragu seperti itu gitu kan, atau 3 itu kita harus sujud sahwi. Karena kalau misalnya lebih ya kita minta ampun kepada Allah, kalau kita bisa kurang bisa kita tambah lagi. Tapi nanti di dalam bab sholat mesti ada penjelasan tentang itu. Kita baru sampai di bab tentang
wudu. Jadi yang kedua Bapak Ibu sekalian, kalau kita ragu dengan jumlah bilangan anggota tubuh anggota wudu yang sedang kita basuh itu, maka kita harus segera meyakinkan, dan cara meyakinkannya itu adalah mengambil yang paling sedikit. Kalau ragu antara 1 dan 2, ambillah yang 1. Kalau 2 dan 3 ragu, maka ambillah yang 2. Itu yang ketiga. Yang keempat Bapak Ibu sekalian, wujudul ha'il adanya penghalang mislu simain ala ayyi udwin min adha'il wudu'i yubtiluhu. Jadi Bapak Ibu sekalian, adanya penghalang seperti lilin yang nempel di anggota wudhu kita, ya, itu membatalkan wudhu kita. Nah ini problem Bapak Ibu sekalian. Ini yang paling berat sekarang Alteco, Pak. Ya. Ya kan? Karena Alteco itu dia tidak masuk ke dalam pori-pori kulit kita. Alteco itu ya nempel di atas. Jadi kayak Alteco, kemudian lem kayu. Iya, yang dia tidak menyatu dengan kulit. Kalau lilin kan nggak menyatu. Alteco, lilin, lem, apalah yang seperti itu. Menurut Syekh Sabik itu membatalkan wudhu. Artinya wudhu kita tidak sah, gitu. Ya, sama kalau cat itu cat minyak yang nempel yang bisa di. Tapi kalau misalnya sudah kita bersihkan dan sudah menempel betul-betul di tangan kita, ya sudah selesai. Karena dia yang nempel itu bukan materialnya, tapi warnanya. Ya, seperti itu kalau mau istirahat wudhu untuk sholat. Yeah. Itu kan biasanya ada kurang. Ya, kalau misalnya hanya tinggal warnanya, di sini dikatakan aman launun wahdah. Adapun warna itu sendiri, kal hidha bil hina imatalan, seperti henna. Apa tuh henna itu? Yang digambar ya ibu-ibu biasanya kan, bahannya itu apa itu, ya kan? Fa innahu la yusaru fi sihatil wudu. Itu tidak mengganggu kesahihan kesohihan berwudu. Kebenaran wudu, apa? Kesahan wudu, ya, kesahan wudu. Jadi itu tidak mempersoalkan kesahan wudu. Li'annahu la yahulu bainal basyara wa baina wusulil ma'i ilaiha. Sebab itu tidak mengganggu, tidak ada penghalang antara kulit, ya, dan sampainya air kepada kulit itu. Tato, ya hampir sama dengan ini. Jadi tato itu ya hampir sama. Kalau kita bicara soal wudunya, tapi kan tatonya kan terlarang. Buat tato kan nggak boleh. Tapi kalau dia sudah terlanjur ada tatonya, dan dia kan menyatu dalam kulit kita, maka wudunya tidak apa-apa. Tapi bukan berarti itu kan dua hal yang berbeda. Tatonya tidak boleh, ya kan? Tapi kalau sudah terlanjur ditato dan tato itu ada di anggota wudu, karena dia kalau Said Sabik itu adalah warna, dan dia tidak menghalangi antara kulit kita dengan air yang mengenai anggota wudu, maka wudunya sah. Tapi tatonya harus diselesaikan. Ini menarik Bapak Ibu sekalian. Kemarin saya ngisi di Gunung Kidul, di Wonosari, kita bicara tentang dakwah komunitas gitu. Ada ibu-ibu, dia kenapa ikut dengan pelatihan waktu itu apa? Bimtek dakwah komunitas. Ibu itu bercerita bahwa beliau ini punya alat untuk menghapus tato, punya alat menghapus tato, dan dia beli sendiri, dia urus sendiri sudah bertahun-tahun. Dia ada di Gunung Kidul, tapi belakangan dia sudah kelelahan. Sehari itu bisa belasan bahkan puluhan orang datang itu untuk minta dihapus tato. Nah, dia bergabung dengan lembaga dakwah komunitas. Kemudian dia mengatakan, alat ini akan saya wakafkan kepada, waktu itu kebetulan saya ngisi di Persyarikatan Muhammadiyah, begitu, akan saya wakafkan ke Muhammadiyah semuanya beserta ilmu-ilmunya. Saya siap mendampingi bapak-bapak dan ibu-ibu, dia bilang. Tapi saya sudah tidak, beliau memang sudah agak, ya tenaganya mungkin sudah tidak cukup lagi kalau untuk menangani bagaimana membersihkan tato itu.
rupanya dalam beberapa waktu belakangan ini banyak anak-anak muda yang tercerahkan, yang dulu mungkin terjebak pada fenomena kehidupan yang semacam itu, sekarang ini ada tren baru ingin membersihkan tato. Kan dulu kan yang terdengar di kita kalau kita punya tato disetrika, malah rusak toh, ininya jadi kayak apa lah. Saya nggak tahu juga alatnya seperti apa, tetapi dia bilang dia bisa. Kalau kita lihat yang di YouTube itu kan kayak ditembakkan tuh Pak, teretek begitu kan. Jadi dia dibakar tuh warnanya itu, kemudian warnanya hilang, tapi sebenarnya bekasnya tidak hilang. Terkelupas gitu. Ya, dia hanya terkelupas saja. Dia di sisi paling luarnya itu. Jadi dia pakai strom kayak laser gitu kan, teretek semua gitu. Jadi dia menggambar ulang tuh. Ibu itu katanya lelah gitu. Ya ini fenomena baru saya kira. Nah, yang lebih bagus itu sebenarnya adalah kita memang mengantisipasi sejak awal bahwa edukasi tentang tato itu penting. Jangan kemudian justru itu difasilitasi dengan dalih seni, ya kan? Itu kan atas nama seni mereka. Itu kan memang para seniman untuk bisa menggambar pada kulit orang itu, ya. Itu kultur barat. Kemudian dilegitimasi atas nama seni, lalu dia sadar malah akhirnya menjadi tidak. Itu sama dengan yang sekarang sedang ramai dibicarakan kepada ibu sekalian. Apa itu? Kontrasepsi di sekolah. Itu mau ngajarin apa? Iya, mau ngajarin apa coba? Dijadikan sebagai proses edukasi kepada mereka. Mereka belum saatnya kalau dikasih itu. Tidak tahu lah, itulah kontroversi yang terjadi. Sementara nilai-nilai akhlak yang tidak diajarkan di sekolah itu, sehingga yang diajarkan adalah itu. Ya semangatnya semangat edukasi, semangat supaya tidak terjadi ya tidak terjadi perzinahan. Sudah jelas Cina kalau memang ada difasilitasi itunya ya dimanfaatkan misalnya. Banyak itu alasan-alasan yang dibuat. Tapi lebih baik ditiadakan menurut saya dan kemudian diedukasi dengan pelajaran akhlak. Ya kita balik lagi ke laptop ke sini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita berawal dari tadi apalagi kira-kira kalau kita mengambil ya tadi di sini kalau saya disabik lilin. Ya. Karena nggak terasa tuh lilin tadi Alteco, cat. Saya kira kalau catnya di situ dia ada materialnya. Ya, kemudian itu materialnya kita bersihkan. Kalau misalnya ternyata masih ada warna yang nempel di kulit kita, susah untuk dibersihkan, terutama misalnya cat minyak. Tapi kalau cat air kan mudah kan, kalau cat minyak, maka kalau sudah tinggal warna, adapun warnanya itu sendiri menurut saya sabik tidak apa-apa, karena air yang mengenai kulit kita itu langsung kena kulit. Tapi kalau lilin tadi nggak kena kulit kita. Dugaan saya Alteco juga begitu, apalagi Alteco lebih keras lagi. Ya itu yang keempat. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, adalah al-mustahadah. Mustahadah itu istihadah, ya. Mustahadah itu adalah darah yang keluar bukan pada saat bukan pada waktunya, ya. Darah haid misalnya. Jadi dari perempuan itu ada dua darah, ada darah haid, ada darah nifas. Itu adalah keluar pada waktunya. Disebut dengan datang bulan, artinya datang bulanan. Ya. Kemudian ada lagi nifas. Nifas itu datang setelah melahirkan. Nah, ada lagi disebut dengan istihadah, yaitu bukan pada saat nifas, bukan pada saat datang bulan. Nah, dia keluar itu dianggap sebagai darah penyakit, sakit lah maksudnya begitu. Jadi perempuan dalam keadaan sakit, pendarahan, ya, walaupun darahnya mungkin tidak banyak. Atau juga yang ini, ya, salsalabol au infilatirih. Jadi dia yang terus kencing terus. Jadi kencing terus menerus loh Pak. Atau infilatirih, atau ada gangguan di perut. Jadi perut itu selalu keluarkan air. Rihun itu gas ya, gas. Ini saya kira ya orang tua, mohon maaf, biasanya yang begitu ya, orang yang beranjak tua gitu, atau
Nggak tua juga, kalau digoda setan kadang-kadang begitu. Habis wudhu malah kentut lagi. Habis wudhu kentut lagi. Makan singkong banyak. Kan. Habis nyetir lama loh Pak. Ya kan, habis nyetir lama kita kan nggak bisa nih masuk lagi. Ya, nanti kita sholat langsung kan harus jongkok dulu itu. Kalau enggak langsung kerowol begitu. Ya itu. Nah ini gimana yang seperti itu? Au dalik minal a'dari yatawadda'una likulli shalah. Kalau ada fenomena yang seperti itu, orang istiadah, kencing bolak-balik, kentut bolak-balik misalnya, dan sejenisnya, ya, maka dia harus wudhu setiap mau sholat. Ya kan mesti begitu ya. Ya kalau mau sholat mesti wudhu, ya begitu. Idza kana al-udru istaghriqu jami'il waqti, apabila keadaan itu tidak tidak bisa teratasi pada setiap waktu, atau karena la yumkinu dibtuhu, atau tidak bisa kita menjaganya gitu, tidak bisa tertahan gitu kan, kerowol langsung ngik keluar dikit-dikit gitu. Nah maka hal itu tidak apa-apa. Sholatuhum sahihah ma'aqiyamil udri. Jadi sholat itu boleh sah, wudhunya itu bisa dilanjutkan, silakan sholat. Jadi nanti kalau dalam keadaan sholat itu, tapi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, ini memang dalam keadaan emergensi. Ya, jadi misalnya orang itu sudah klepnya itu, kalau di orang Sunda namanya kerod salawe Pak, itu tajam sekali Pak, di belakang itu loh, pantat kita, itu kan ada rege-rege gitu ya, pernah nggak lihat? Rege-rege itu tajam sekali Pak. Mohon maaf, segede apapun itu punya kita keluar lewat belakang itu bisa dipatahkan sama dia Pak. Diimpot, patah itu ya, saking kerasnya. Ya kan, mungkin tangan kalau dimasukin bisa putus juga itu. Nah, kalau sudah, mohon maaf, sudah sepuh gitu, itu kan jadi los. Ya kan, jadi los nih. Itu kan jadi los. Nah, itu tidak ada yang menghalangi. Jadi angin itu blos. Nah, itu posisinya sama dengan ketika kita tidur. Kemarin sudah bicara bahwa kalau tidur kita tidak ditahan pantat ini, nah itu batal. Karena apa? Orang tidur itu bolong. Nah, kalau orang sepuh ini yang tadi dikatakan punya penyakit itu memang sudah betul-betul sudah bolong. Sehingga kentut bisa keluar, mohon maaf, kotoran pun bisa keluar, pipis, yang seperti itu, maka sholatnya dianggap batal. Dia kenapa? Kayak lagu itu Pak Ustaz, lost down gitu. Kan ini kan mungkin kalau kita masih sehat begini jarang lah. Ini bagi bapak-bapak yang sedang dalam keadaan uzur, itu sakit di rumah sakit gitu kan, dia sudah pakai pempes ya kan. Nah, pempes itu kan karena dia tidak sadar tuh keluar. Nah, orang seperti itu dibersihkan dulu pempesnya ya kan, diganti pempesnya kalau mau sholat, kemudian diwuduin, udah bismillah, sholatlah. Walaupun dalam sholat yor lagi nggak apa-apa, selesaikan sholatnya. Karena kalau begitu nggak jadi sholatnya, ya kan, nggak jadi sholatnya. Baru aja Allahu Akbar, iki ora sido iki keluar meneh. Allahu Akbar keluar meneh loh. Mau sampai kapan kan begitu. Nah, ini saya kira Sains Sabik memberikan keterangan pada kita bahwa kalau dalam kondisinya begitu, saya kira para ulama mayoritas begitu, memberikan kemudahan pada kita untuk melaksanakan sholat. Ya. Kemudian yang keenam, yajuzul isti'anatu bil ghairi fil wudu. Boleh minta tolong pada orang lain untuk berwudu. Gimana contohnya? Bukan hanya minta tolong dengan kita ngambilin gayung lelucur begitu, bukan. Kita tidak diwuduin, maksudnya diwuduin itu boleh. Jadi kalau misalnya kita tidak bisa tangan ini ya, tangan kanan ini tidak bisa bergerak gitu kan, tidak bisa, kan harus dibasuh tuh yang kiri. Pakai apa coba basuhnya? Ya itu ya, kalau ada keran ya kita bisa pakai keran. Tapi kalau dalam keadaan tertentu tidak ada keran, kita bisa atau misalnya betul-betul kita tidak bisa tidak bisa menggunakan tangan kita, karena kan
membasuh anggota wudhu itu kan harus dengan tangan kita. Tangan kita tidak bisa berfungsi, mohon maaf misalnya yang stroke misalnya, ya kan, gimana coba? Nah, itu diwuduin sama orang lain, itu boleh. Kemudian yubahu lil mutawaddi ayyan syafa'dahu bimindilin wa nahwihi saifan wa syatan. Jadi boleh bagi orang yang wudu untuk mengelap, ya, mengelap anggota wudu dengan kain, dengan handuk, dengan sapu tangan, baik itu dalam keadaan panas maupun dalam keadaan dingin. Itu boleh. Jadi tidak ada, dan kalau ini sebenarnya ada hadisnya nih, tapi saya Sabik mungkin tidak mengutipnya. Saya pernah membaca sebuah hadis yang menerangkan bahwa Nabi itu punya semacam kain kecil gitu, dan beliau pada suatu saat mengusap anggota wudhunya dengan kain itu. Artinya itu tidak ada larangan. Kan ada ya orang yang mengatakan nggak boleh gitu ya, nggak boleh gitu. Said Sabik mengatakan boleh, tidak apa-apa. Itu tidak merusak dan tidak membatalkan wudhu kita. Kita bisa memaklumi terhadap orang-orang yang punya pandangan tidak boleh itu, karena kan ada hadis yang pernah kita baca bahwa air yang menetes dari anggota wudhu kita itu adalah menghapus dosa kita ikut netes, gitu ya. Sehingga biarkanlah netes-netes, ya kan. Tapi kan persoalannya kalau kita biarkan itu malah menurut saya loh ya, dalam keadaan tertentu kita merasa terganggu. Itu kalau ini jelang kering loh Pak, tidak kita usap, tidak kita lap gitu, itu nanti saya keringet gitu ya. Ada bulu-bulu halus di sini gitu ya, kena air menjelang kering itu dia geli gitu ya, dia geli. Jadi di samping memang ada hadis yang saya mohon maaf tidak melihat kualitas hadis itu begitu. Said Sabik di sini juga tidak menyebutkan hadisnya, tetapi ada beberapa hal yang menjadikan argumen tadi, mungkin argumen psikologis sesungguhnya gitu ya. Tapi juga bisa argumen syar'i yang didasarkan kepada praktek Nabi tadi. Ya, walaupun kita juga menghargai sebagian Muslim yang dalam tanda petik melarang untuk mengusap ataupun ngelap anggota wudhu ketika kita selesai melaksanakan wudhu itu. Ya. Nah ini 7 hal Bapak Ibu sekalian sebagai catatan yang dikemukakan oleh Said Sabik. Yang ini beliau tidak melengkapi dengan dalil-dalilnya, ya dia kecuali dia mengatakan ini tidak ada dalilnya, ini tidak ada dasarnya, gitu kan. Jadi sesuatu hal yang memang biasa dilakukan tapi tidak ada dalilnya, ya kita tabrak tidak apa-apa, gitu misalnya, karena tidak ada dalilnya yang menyontohkan hal semacam itu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Kalau misalnya ada diskusi cukup panjang, mungkin kita akan selesaikan di sini. Tapi kalau tidak ada pertanyaan-pertanyaan, kita akan lanjutkan dengan bab seterusnya. Monggo Pak Farid. Iya. Iya, itu sebagian ulama melemahkan hadis itu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi memang Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin itu sebagian orang ada yang mensahihkan hadisnya, sebagian orang ada yang menganggap lemah hadis itu. Sehingga kenapa orang kemudian kalau masih diperdebatkan, ya kita ambil yang meyakinkan. Biasanya begitu. Jadi logika yang dipakainya kalau hadis ini diperdebatkan, maka kita ambil yang jelas meyakinkan. Yang meyakinkan itu yang tadi asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, kan begitu. Kenapa Bu? Ya kalau memandang dari sebagian ulama yang mengatakan hadis itu sahih, ya sah, ya kan? Kalau dia menggunakan kriteria bahwa hadis itu adalah sahih. Tapi di dalam beribadah itu, di dalam beragama itu, kalau ada dua dalil, kalau ada satu dalil yang masih diperdebatkan statusnya, maka lebih baik kita hindarkan. Ya, lebih baik kita menghindar. Kalau saya mengatakan boleh tidak, ya monggo saja. Tapi kalau kita mau bicara lebih mana, apa lebih baik mana? Lebih baik menghindar, ya kan? Karena apa?
khawatir itu kita melakukan suatu perbuatan yang tidak dicontoh. Kecuali gini Bu, ada switch off-nya, ya. Jadi switch off itu begini. Oh, ini diperdebatkan. Ini dari Nabi atau bukan? Ya udah, kalau saya membaca itu, tapi ini bukan dari Nabi, ya kan? Ya, jadi ini kan kita berdoa itu kan ibadah, ya kan? Doa ibadah. Kalau itu menjadi bagian dalam termasuk wudhu adalah ibadah. Doa yang melekat dengan wudhu itu juga bagian dari ibadah itu satu paket. Nah, karena dia ibadah itu harus ada dalil yang otentik dari orang yang memberi ajaran dalam ibadah itu, yaitu dari Nabi Muhammad SAW. Itu kita kunci di situ. Nah, setelah kita selesai melaksanakan sesuai dengan yang dituntunkan, lah ibu mau menggunakan yang lain di luar praktek ini, ya saya juga tidak bisa melarangnya. Karena apa? Karena doa itu kan kita juga boleh mengkonstruksi doa macam-macam, Pak. Doa itu boleh kita konstruksi dengan kebutuhan kita masing-masing. Dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Sunda, silakan aja. Tapi kita harus tahu bahwa doa ini adalah bukan doa yang maksur. Gitu loh, bukan doa yang maksur. Nah, yang jelas-jelas ada doa bukan maksur, artinya bukan doa yang datangnya dari Nabi, kita konstruksi sendiri. Tapi ada doa yang jelas maksur, dia adalah dari Nabi. Ada doa yang diperdebatkan, ini dari Nabi atau bukan. Apalagi ini digandengkan dengan prosesi ibadah. Nah, dalam prosesi ibadah itu seperti gini. Orang kan akan mengatakan, habis sering deh diperdebatkan, habis sholat harusnya ngapain? Istighfar. Zikir itu ada istighfar. Kemudian ada bilang alhamdulillah. Orang mengatakan begini, Nabi nggak mengajarkan habis sholat pakai alhamdulillah. Yang diajarkan adalah astagfirullah. Kemudian ada orang yang berdebat begini, walah kok ribut amat sih, ya kan? Kamu habis sholat aja langsung pegang HP boleh, ya kan? Nah, kalau kita sudah menganggap selesai, habis sholat itu sudah selesai, ya sudah, mau pergi aja nggak apa-apa, ya kan? Mau pergi, kemudian mau pegang HP, mau ngobrol, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita mengikuti tuntunannya dari Nabi, habis sholat itu berzikir, dan mulai zikirnya adalah astagfirullah, astagfirullah. Itulah switch off itu di situ loh, Bu. Jadi kalau misalnya wah pegang HP aja boleh, ya boleh, siapa yang melarang? HP-mu kok. Ya kan ada yang melarang. Tapi harus kita pastikan bahwa kita sudah berhenti di situ sholat kita. Berarti kita tidak mengikuti tuntunan selanjutnya setelah Nabi, ya kan? Padahal ada lagi, apa hadisnya itu? Ada orang yang habis sholat kemudian langsung pergi nggak zikir gitu kan? Kan ada hadisnya itu. Nabi tidak suka terhadap orang seperti itu. Sombong ya, Nabi tidak suka yang seperti itu. Tapi kan juga orang akan mengatakan itu kan sunnah, sholatnya kewajiban sudah. Ya itulah. Jadi beragama itu memang membutuhkan pola pikir, mindset kita. Maka kemudian agama itu dibebankan kepada orang yang punya akal. Bahasanya taklif, ya, dibebankan kepada orang yang sudah akil balik. Sehingga apapun yang kita lakukan penuh dalam kesadaran kita. Apa yang kita baca penuh dalam kesadaran penuh kita. Kita ninggalin juga sadar bahwa kita tinggalkan, kita tunaikan, kita juga sadar kita menunaikan. Jadi jangan sampai kita melaksanakan ini, orang ngerti pokoknya milu. Gitu loh. Tadi pagi saya, siang habis zuhur saya nguji anak baca Quran. Terus dia baca itu khobiro, harusnya khobiro, dia baca khobir. Kok gitu Mas bacanya? Gak tahu Pak. Harusnya kan khobiro ada alif, ya kan? Khobiro, dia tapi khobir katanya. Kok gitu Mas bacanya? Ya Pak, saya nggak tahu. Ini ujian loh Mas. Terus yang benar yang mana? Loh, kok ujian ya gitu. Banyak nanya lagi. Kalau kamu mau belajar ngaji, ayo saya bilang. Tapi kalau mau ujian, ya ujian. Coba baca sekali lagi. Tadi kan saya biarkan aja, baca sekali lagi, baca. Terus saya coret.
cara itu. Jadi satu baris yang dia baca itu hampir semua kalimat yang keluar salah gitu. Bapak itu apa? Ya itu kesalahanmu, saya bilang. Gimana kira-kira? Lulusan apa enggak? Gak usah ya Pak. Jadi saya bilang ya udah kalau begitu, seminggu lagi kamu datang. Tapi setiap hari kamu ngaji minimal 5 lembar. Habis sholat fardu 1 lembar, habis sholat fardu 1 lembar, sholat fardu 1 lembar. Tapi harus didampingi, saya bilang. Kalau enggak nanti nggak bisa berubah-berubah. Ya, terus ada banyak yang begitu datang, alhamdulillah sudah bisa. Ya, itu tadi dia nggak tahu, dia baca tapi nggak tahu. Gitu. Itu jangan sampai seperti itu kita. Lah ini mahasiswa loh. Ini udah maha-maha kalau yang di sini. Ya kan udah melewati mahasiswa udah maha-maha. Sehingga apapun yang kita lakukan, apa yang kita baca gitu kan, apa yang kita kerjakan itu penuh kesadaran kita. Mau tinggalkan, mau laksanakan itu jangan apa iya. Maka itulah pentingnya kita belajar, pentingnya kita terus menuntut ilmu pengetahuan. Monggo, Pak. Apakah membatalkan sholat tanpa wudhu itu dibolehkan? Seandainya tidak diperbolehkan, bagaimana jika ada yang sholat tapi tidak yakin? Kadang-kadang ada yang maksudnya Allah. Apakah itu kalau misalnya dikategorikan batal, apakah harus mengulang dari wudhu? Baik. Jadi tidak boleh membatalkan sholat tanpa uzur, tanpa alasan. Ya kita berdosa, ya kan, membatalkan sholat itu. Belum pada saatnya sudah membatalkan sholat. Itu kalau misalnya dalam konteks sosial ya kita tidak punya etika lah. Gitu loh, sedang beraudiensi begitu ya, audiensi tiba-tiba keluar, belum ngapa-ngapain sudah pergi gitu. Itu tidak ada kalimat sepatah pun pada orang yang kita datangin, udah ketemu, lol, pergi lagi gitu. Iya, ngopo gitu. Itu yang pertama. Jadi tidak ada informasi yang dibenarkan kita membatalkan sholat. Bahkan itu bisa berdosa. Yang kedua, bagaimana kalau misalnya dia membatalkan itu tadi kayak Allahu Akbar, itu problematis yang sering disebut dengan orang was-was. Makanya kemudian orang was-was itu adalah bagian dari orang yang dibisiki setan. Dan disitulah setan masuk memang. Terus gimana sholatnya? Ya, makanya kan orang yang seperti itu tidak bisa dijadikan imam kan? Iya, nggak bisa dijadikan imam. Nah, orang lain di sini yang belakang sudah Allahu Akbar, dia batalkan sendiri gitu. Iya kan? Kenapa? Oh gitu. Oh. Loh, kok bisa ya? Ya harusnya dia jadi imam terus kalau gitu. Jadi itu memang penyakit yang seperti itu. Ya, lalu apakah kemudian orang yang sakit begitu itu harus kita tolerir ya? Dalam keadaan tertentu saya kira bukan kita biarkan, harus kita bantu untuk bisa menyelesaikan. Kalau di pondok dulu waktu saya, Pak Kiai bilang begini, kalau ada temanmu yang was-was begitu, kalau wudhu ditendang pantatnya suruh kecebur gitu. Nanti setelah itu sembuh, kata Pak Kiai. Tapi saya belum pernah mencoba itu karena takut secara sosial, wah ini koncoku kok ora berperi kemanusiaan gitu loh. Apalagi kita, saya dulu kan mondoknya berangkat sore pulang pagi. Jadi kalau kita nyemplungin teman yang begitu kan, ya bahasa kuyuk. Kecuali saya, kalau saya digituin saya senang, gitu kan. Lagi wudhu dicemplungin sama teman, saya senang, saya pulang gitu. Dan nggak balik lagi ke pondok. Gitu. Kenapa? Pengalaman barusan kemarin maghrib Pak. Ada takbir nih, bahkan saudara anak-anak berisik nih. Rame. Berisik banget ini. Didiemin anak-anak itu. Iya. Kenapa? Mendiamkan anak-anak. Jadi kemarin sore maghrib kejadian di sini. Iya, batal juga itu tetap. Nggak boleh itu. Begitu itu. Sama dengan ini kan? Sama dengan orang ngobrol gitu loh. Ada orang 3 orang sholat, ya kan? Yang satu imam, yang 2 makmum, ya kan? Kemudian yang satu ini digoda sama temennya kan gitu. Sholat kok ganggu gitu. Dia kan batal tuh otomatis, ya kan? Yang ini lagi sholat kok
jangan ganggu, jangan bicara. Batalkan yang kedua. Yang imamnya, untung aku enggak katanya. Batal kabeh. Itu saking on-nya semuanya kan begitu. Ya jelas otomatis batal sholatnya, ya kan? Ya jelas batal sholatnya, jelas sudah begitu. Oh, wudunya enggak. Kalau wudunya enggak batal. Maksudnya pertanyaannya begini Pak Ustaz. Ini kebetulan kemarin maghrib. Iya. Nah, Mas Batik saya jadi paham. Kebetulan ini Pak RW, tapi dia mengulangi pertanyaannya Pak Raka tadi itu. Jadi karena pas rakaat pertama, ini baru saya baca Fatihah, belum separuh. Anak-anak pukul bencana sekali. Pak RW batalin sholatnya, dia negur terus lagi-lagi takbir. Oh iya, kalau iya. Nggak apa. Tapi saya kira tidak perlu Pak RW. Bisa kita nggak perlu. Itu maksudnya pertanyaan tadi. Ya pasti ya. Ya untung hanya satu orang Pak RW. Kalau tiba-tiba sop nanti balik ke belakang batal kabeh. Saya kira tidak perlu. Kita memang itu anggaplah itu sebagai ujian. Anggaplah sebagai ujian bahwa kita sedang menghadap Allah, bukan berarti tidak mendengar. Ya, bukan berarti tidak mendengar, tetapi ya selama itu tidak membahayakan di sini buat anak-anak kita. Tapi kalau di sini ada yang membahayakan, misalnya kita harus bertanggung jawab. Gak apa-apa Bapak batalkan, bukan batalkan, melihat ke belakang, melihat ditengok gitu. Bapak nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak pergi gendongin ya jangan. Artinya misalnya gini, sedang anak-anak kok rame banget gitu ya. Bapak lagi sholat, Bapak khawatir bahwa di situ tuh ada hal yang membahayakan mereka karena kita tampil. Kemudian kita lihat, kita tengok, wah aman, lanjutkan. Bapak nggak usah takbiratul ihram lagi, nggak apa-apa. Tapi itu tujuannya adalah untuk memastikan keamanan anak-anak. Karena kita tidak boleh menyesal seumur hidup, Pak. Ya, itu tadi ada usulnya tadi itu ya. Ya. Tapi tidak harus batalkan sholat, Pak. Gitu loh. Tapi kalau Bapak, itu batal. Yang gitu itu. Sampai bunyi kemarin Ustaz, berarti batal Ustaz. Sampai bunyi apa? Pak RW. Kalau sampai anak itu nangis, kita kan nggak tahu nih nangis kencang banget, boleh nggak kita batal? Ya selama nangisnya itu tidak membahayakan. Ya karena Nabi kan ketika dengar anak nangis, Nabi kan tidak menyuruh sahabat untuk di ini, tapi Nabi mempercepat sholatnya. Gitu loh, Nabi mempercepat sholatnya. Gitu. Artinya bahwa khusyuk itu, Nabi kan pasti khusyuk ya Pak ya. Tapi kehusyuan beliau bukan berarti tidak mendengar apa yang ada di sekitarnya. Gitu loh, dipercepat sholatnya. Ya? Saya sholat, sebelahnya ada orang bawa anak kecil belum bisa apa masih digendong, dia itu mugil-mugil ke sana, saya ikut ketawa. Tertawa itu yang membatalkan wudhu, membatalkan sholat, tapi tidak membatalkan wudhu Pak. Wudhunya tidak batal, tapi Bapak batal sholatnya. Anak yang itu, bapak yang itu yang ngurusi bayinya dan dia tidak ngapa-ngapain, malah dia nggak batal. Misalnya bayinya nangis ya kan, kemudian dia pegang, dia macam-macam, dia tetap sholat ya, dia pegang, dia ambil. Tapi yang ini malah ketawa ini, lihat kok lucu ya gitu. Nah, kita yang batal, dia malah nggak batal. Gitu. Karena justru kita sedang sholat tidak fokus pada sholat kita kan? Gitu. Ya? Nggak apa-apa. Dimatikan nggak apa-apa. Ya itu karena tujuannya supaya tidak mengganggu orang lain. Karena itu juga apalagi misalnya HP-nya yang keluar bunyinya dangdutan, wah lagi sholat yang keluar ringtone-nya adalah dangdutan, itu berbahaya. Lebih baik kita matikan, nggak ada masalah. Ya kan? Sudah ya Pak? Sudah adzan. Oke, demikian Bapak dan Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, mari kita akhiri bersama-sama membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.